Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan nomor NEM 211240879. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video UKIN dengan modul ajar yaitu Adab Hidup Bertetangga menggunakan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngelihat dari suaranya nih kayaknya sudah pada sarapan semua. Bagaimana
Hadir. Imaduddin Al-Ghazali. Hadir. Ahmad Jailani. Hadir. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini Ibu akan membahas masalah tentang adab terhadap tetangga. Namun sebelumnya, apakah anak-anak ingat pada minggu lalu ini kita belajar masalah apa? Siapa yang ingat? Saya. Oh iya, Mbak Dela, silakan. Kita belajar masalah apa minggu lalu? Akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Terus kaitannya apa akhlak terpuji terhadap adab terhadap tetangga? Karena dalam bertangga itu kita harus saling mengasihi, tidak menghina tetangga dan tidak menyakiti tetangga. Wah, pintar. Berarti belajar di rumah ya? Oh, bagus. Terus selain akhlak terpuji, minggu lalu kita membahas masalah apa? Saya. Oh, Mbak Dian, silakan. Minggu lalu kita bahas masalah apa? Tolong menolong. Tolong menolong. Apa kaitannya dengan adab terhadap tetangga? Kita hidup bertetangga harus saling tolong menolong. Kita hidup bertetangga harus saling tolong menolong. Ya, bagus. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi ini kita next lihat PowerPoint dulu ya. Dan PPT di depan. Tujuan pembelajaran pada pagi ini, silakan anak-anak baca bersama-sama dengan Ibu ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran silakan satu. Sama-sama. Peserta didik dapat memahami arti hidup bertetangga. Dua. Peserta didik dapat memahami adab hidup bertetangga. Peserta didik dapat memahami arti hidup bertetangga dan peserta didik dapat memahami adab hidup bertetangga. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu apa itu tetangga? Siapa yang tahu? Saya. Mbak Iri dulu, silakan. Apa arti itu tetangga? Rumahnya dekat dengan rumah kita. Rumahnya yang dekat dengan rumah kita. Bagus. Terus ada yang bisa lagi tadi Mas Ilham. Siapa itu tetangga? Orang-orang yang tinggalnya dekat dengan rumah kita. Orang-orang yang tinggalnya dekat dengan rumah kita. Ya, bagus. Mbak, aku mau tanya, Mbak. Kalian mau tanya apa? Kalau saudara lalu tapi rumahnya jauh sekali dari rumah kita, apakah itu dikatakan tetangga? Oh, ada yang nanya kalau ada saudara kandung tapi rumahnya jauh kayak kita di Sumeneb. Saudara kandungnya di Jakarta misalnya. Apa itu bisa dikatakan tetangga? Ada bisa yang anak-anak yang bisa bantu menjawab? Saya. Oh, Mbak Sela, silakan. Tidak, Bu, tidak dikatakan tetangga. Bagus. Karena tetangga itu orang yang dekat dengan rumah kita hingga dapat mencakup 40 rumah dari setiap arah. Oh, tidak, karena yang dikatakan tetangga terdekat adalah tangga yang mencakup 40 rumah dari segala tepuk tangan. Bagus. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut kepada materi ini, kita harus breaking dulu nih ya, biar belajarnya lebih semangat. Ya, kalau ibu tanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, nah. Aha aha, nah. Aha aha, semangat. Wah, terima kasih. Nah, anak-anak, kita sampai pada materi inti ya. Ibu akan menjelaskan sedikit masalah adab terhadap tetangga. Ya. Yang pertama, selalu berbuat baik dengan tetangga. Yang kedua, memberi kenyamanan di hidup bertetangga. Yang ketiga, tidak menyakiti tetangga. Sebagaimana sabda Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangga. Terus yang keempat, tidak menyebarkan rahasianya. Yang kelima, saling menasihati, mengarahkannya pada kebaikan, menyerunya pada perbuatan ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran. Yang keenam, saling bersilaturahmi, dan yang ketujuh, menjenguk mereka ketika sakit. Nah, biar anak-anak ini lebih paham, anak apa sih adab bertetangga biar lebih paham, ibu akan memutar video, ya. Ibu akan putar video.
Silakan anak-anak simak videonya ya. Anak-anak simak videonya. Yuk, siap. Assalamualaikum, selamat pagi anak soleh dan solehah. Hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap tetangga. Kita hidup berdampingan dengan tetangga. Tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kita. Tetangga saudara paling dekat. Apabila kita sakit, tetanggalah yang pertama kali menengok. Apabila kita terkena musibah, tetangga yang pertama kali memberikan bantuan. Kita harus berbuat baik kepada tetangga. Nabi Muhammad mencontohkan tidak menyakiti tetangga dan berbuat baik dengan tetangga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau hendaklah diam. Hadis riwayat Bukhari. Contoh berbuat baik kepada tetangga: 1. Saling membantu serta mengasihi. Yang kedua, menjaga kerukunan antar tetangga. Yang ketiga, bertengkar rasa. Yang keempat, mengingatkan apabila terjadi kesalahan. Mengingatkan dengan cara yang baik, tidak menimbulkan sakit hati. Yang kelima, saling mengingatkan kepada kesabaran. Yang keenam, menghindari kegundahan antara tetangga. Yang ketujuh, saling mengunjungi. Dan yang kedelapan, menjaga keamanan lingkungan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap tetangga. Yang pertama, mencela, menghina, mengejek. Yang kedua, menyakiti dengan kata-kata kasar. Yang ketiga, tidak membiarkan tetangga menderita, seperti video berikut ini. Yang keempat, tidak memamerkan kekayaan. Yang kelima, tidak bermusuhan dan saling merendahkan. Apabila ada permasalahan, selesaikanlah dengan damai. Hidup bertetangga aman, tentram, dan damai. Alhamdulillah, Rasul dan Solihah. Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana ada bertetangga. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, setelah menonton video tadi, Ibu harapkan nih anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dengan tetangga dengan cara yang baik, tidak menyakitinya, tidak membuka rahasianya ya. Iya anak-anak. Anak-anakku, pada kesempatan pagi ini, Ibu menerapkan pembelajaran problem
Apaan ih? Putar radio kencang banget. Orang-orang pada istirahat tahu. Suka-suka aku lah bang. Lagi pula putar radionya bukan di rumah mereka. Jangan egois gitu dong. Ih abang, apaan sih? Nggak jelas sumpah. Coba kamu bayangkan. Kamu mau tidur tapi ada orang yang putar radio sekencang itu. Apa yang kamu rasakan? Biasa aja bang. Lagi pula bukan aku yang putar. Kenapa harus aku pusing? Kita juga harus paham adab-adab dalam bertetangga. Kalau nggak mau, ya sana tinggal di hutan. Emang apa-apa sih adab-adab dalam bertetangga? Ada banyak adab-adab dalam bertetangga. Salah satunya itu, kita tidak boleh memutar radio di siang hari ataupun waktu-waktu istirahat lainnya. Ya udah, aku dengarnya lewat HP aja lah. Astagfirullah, gak gitu juga Diba. Allah, bilang aja bang suruh aku tidur siang. Pokoknya aku gak mau, titik. Siapa sih putar musik? Besar sekali lagi volumenya. Gak tahu apa ini sudah malam. Oke anak-anak, sudah nonton videonya tadi? Sudah. Oke, dari video yang anak-anak tadi tonton, silakan anak-anak identifikasi masalahnya apa, dampaknya apa, dan solusinya bagaimana. Nah, anak-anak nanti kalau anak-anak itu mengalami ketidaktahuan atau kesulitan, anak-anak bisa tanya ke ibu. Tapi jangan lupa loh, harus selalu berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, silakan ibu ini kasih lembar jawabannya dulu. Nah, ibu kasih lembar jawabannya dulu. Ini kelompok 1 berdiskusi ya nak dengan teman kelompoknya. Ini kelompok 2. Silakan dijawab berdiskusi masalahnya apa, dampaknya bagaimana, dan solusinya pun bagaimana. Enggak, silakan dibuat. Ya, silakan. Gimana kelompok 1? Ada masalah enggak? Tidak. Sudah ketemu tadi masalahnya apa? Iya. Bagus. Berarti mantap, hebat kelas 1. Silakan. Naik berdiskusi ya. Iya. Nanti masalahnya apa? Solusinya kelompok 2. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada? Tidak. Sudah paham? Insya Allah. Silakan berembuk dengan kelompoknya mas. Kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Ada masalah? Tidak ada. Sudah bisa mengidentifikasi masalahnya apa? Ya. Jangan lupa berembuk ya nak ya. Berembuk dengan kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan, ditulis. Nah, yang nulis 1, kalian cuma sumbang pendapat ke Mbak Dela. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Waktunya presentasi. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 2 perwakilan maju ke depan. Kelompok 3 perwakilan maju ke depan. Di sini ya. Ya, di sini. Di sini kelompok 3. Silakan kelompok 1 bagi hasilnya dipresentasikan. Apa hasil dari lembur dengan teman-teman tadi, masalahnya apa, dampaknya apa, dan solusinya bagaimana. Nah, silakan nanti dengarkan. Masalah yang saya temukan dari video tadi adalah Budi terlalu keras memutar video sehingga mengganggu orang yang sedang tidur. Dari hasil diskusi kami untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara 1. Orang tua Budi harus menasihati Budi supaya kalau memutar video atau HP tidak boleh terlalu keras karena mengganggu tetangga. Nomor 2, sebaiknya Budi kalau memutar radio atau HP harus dengan volume kecil atau dengan menggunakan headset. Oh ya, tepuk tangan untuk ada yang mau menanggapi hasil dari presentasi Mbak Wi atau memberi usulan? Ada? Ada yang mau menanggapi apa tidak ada? Tidak. Berarti bagus ya? Ya.
bagus. Cuman ada masukan sedikit. Nah, kalau anak-anak presentasi ke depan harus sudah siap hadap ke temannya, baca suaranya dengan suara nyaring. Tadi masih ada yang malu-malu, kelompok berapa tadi yang malu-malu, masih ada yang malu-malu. Tapi tidak apa-apa. Pertemuan minggu depan, anak-anak sudah lebih bisa pendek lagi, oke? Tangan dulu ya. Anak-anak sudah sampai pada kesimpulan. Hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Hari ini itu kita belajar apa saja? Saya Oh, Mbak Lisa, silakan. arti tetangga dan adab hidup bertetangga. Bagaimana adab kita terhadap tetangga? Ada yang bisa menjawab? Saya Oh, Mbak Nike, silakan. 1. Selalu berbuat baik dengan tetangga. Terus, bagus. 2. Tidak menyakiti tetangga. Tidak menyakiti tetangga, terus 3. Tidak menyebarkan rahasianya. bagus. 4. Saling menasehati. 5. Saling bersilaturahmi. 6. Menjenguk mereka ketika sakit. Nah, bagus. Tepuk tangan. Anak-anak, Ibu ada ini ya. Ibu ada PR. Nah, Ibu ada ngasihkan PR kerjakan di rumah ya. Iya. Bisa minta kalau kalian kesulitan dalam menjawab PR ini, anak-anak bisa minta tolong Bapak dan Ibu, tapi tidak minta tolong jawabannya ya. Atau bisa telepon Ibu. Bu, ini saya nomor ini nggak ngerti. Bagaimana caranya Bu? Gitu ya. Iya. Di satu-satu PR-nya di sekolah minggu depan ya. Nih, luar biasa ya anak-anak, pembelajaran kita hari